Welcome, welcome. Okay, can relax. What is your dream? What is your dream? Dream. What is your favorite song? Waktu kecil suka ke sekolah minggu nggak bang? Ada ikut sekolah minggu nggak waktu kecil? Ada. Ada. Di gereja mana? Katolik. Oh gitu. Gitu. Yes. Coba lagunya beda ya. I love you, Lord.
Haleluya. Di awal karena sampai Yes. lindungilah buat kaum muda yang sedang jalan sini. Amin. Saudara kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Hatiku rindu Tuhan. Haleluya. Katakan saya rindu melayani Tuhan. Iya. Oh, lower one key please. Dalam This is my desire. Mari kita serahkan hati kita, kerinduan kita ingin bertemu Tuhan secara pribadi, karena Dia adalah Bapa yang baik. Surrender. Satu-satunya cara Tuhan mengambil alih setiap masalah kita. The only one way God won't take over all our problem. Semua masalah kita, masalah tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, keluarga kita, keuangan kita, pendidikan kita, cita-cita kita, surrender all. Serahkan aja seluruh hidup kita, masalah kita, cita-cita kita, problem kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang letih lesu beban berat datang kepada Yesus, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan menjamah kita, Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan membebaskan kita. Haleluya. Hanya serahkan seluruh hidup kita, hati kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. This is my desire to honor you, Lord. All
Oke, kita mulai please. Kita boleh audiens ya, karena mendengarkan modul BPPS yang akan dibacakan oleh Bang Lisa. You just read with all the ini. You don't need to read the scripture, okay? Oke, shalom semuanya. Salam. Nah, masih bacanya ya. Modul pelajaran 1, Ya. jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pendahuluan. Sejak semula Allah mempunyai rencana untuk menyatakan kerajaannya di atas muka bumi melalui manusia. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia menurut gambar dan rupa Allah. Hampir sama seperti Allah, serta diberi kuasa untuk menguasai segala ciptaannya. Sayang, oleh tipu daya iblis manusia memilih untuk berbuat dosa, memberontak kepada Allah, menderita dan menanggung berbagai akibat dosa. Tapi oleh kasih-Nya, Allah telah memperdamaikan manusia dengan diri-Nya melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dengan demikian, terbukalah jalan bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah sering juga disebut sebagai kerajaan surga, kerajaan terang, atau kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kerajaan ini, Allah sendiri yang menjadi raja. Sifat dan kepribadian Allah tercermin dalam kerajaannya. And the Lord shall be king over all the earth. In that day it shall be, the Lord is one and His name one. Yang pertama, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Yang kedua, kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Yang ketiga, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang keempat, Tuhan Yesus menyatakan pada kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa akibat kalau kita mencari hal itu terlebih dahulu? Semua akan ditambahkan kepadamu. Yang B, rancangan Allah atas manusia. 1. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Yang ketiga, Allah memberi manusia berkuasa atas buatan tanganmu segala ciptaannya. C. Pemberontakan iblis. 1. Iblis semula adalah salah satu malaikat utama di surga yang bernama Raja Tirus, bintang timur, putra fajar, yang dimaksud adalah Lucifer. Yang kedua, iblis tidak setuju pada rancangan Allah atas manusia dan pemberontakan kepada Tuhan. Ia berkata bahwa ia hendak A. Naik ke langit, B. Mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan C. Duduk di atas bukit pertemuan di sebelah utara, D. Naik mengatasi ketinggian awan-awan, E. Menyamai yang maha tinggi. Yang ketiga, timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya mengalami kekalahan. Mereka dilemparkan ke bumi. D. Manusia jatuh ke dalam dosa. Yang satu, iblis menipu dan menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, akibatnya semua orang telah berdosa. Yang ketiga, bagaimana keadaan setiap orang menurut A. Tidak ada yang benar, B. Tidak ada yang berakal budi, C. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Amin. Next verse. Yang keempat, sesungguhnya sejak kapankah manusia
sudah dalam keadaan berdosa sejak dalam kandungan. Yang kelima, nomor 5, menyimpulkan Roma 3 ayat 23 menyimpulkan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nomor 6, apakah yang memisahkan manusia dengan Allah? Yaitu dosa. Nomor 7, bagaimana keadaan orang fasik atau orang berdosa? Yaitu tidak ada damai. Akibat dosa. Dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah, hidup di luar kerajaannya, dan mengalami kebinasaan kekal. 1. Pada dasarnya, setiap orang berdosa adalah orang yang harus dimurkai. Yang kedua, apakah upah dosa? Yaitu maut sama dengan kematian. Karena manusia berdosa hidup di luar kerajaan Allah, maka sementara hidup di dunia, ia sudah berada dalam kerajaan maut atau kerajaan gelap. Dan bila ia meninggal, ia akan berada dalam maut atau mengalami kebinasaan yang kekal, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, orang berdosa, iblis dan para pengikutnya akan dikenyahkan ke dalam api yang kekal, yang dimaksud neraka. Nomor 4, orang berdosa akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian pertama adalah kematian secara jasmani. Yang kematian yang kedua adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dalam neraka. Kesia-siaan usaha manusia. Dosa telah membawa berbagai sengsara dan penderitaan pada manusia, secara sadar maupun tidak. Manusia tidak henti-hentinya berusaha untuk keluar dari dosa dan sengsara ini. Mereka berpikir bahwa dengan usaha mereka sendiri, misalnya dengan berbuat baik serta mematuhi peraturan agama, mereka dapat menyelamatkan diri dan luput dari hukuman dosa. Namun sebenarnya semua usaha manusia itu sia-sia saja. Yang pertama, kebenaran kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Yang kedua, apakah ibadah orang yang hatinya jauh dari Allah ada manfaatnya? Yang ternyata itu tidak ada manfaatnya. Nomor 3, bisakah kekayaan bahkan harta seluruh dunia memberikan keselamatan? Jawabannya adalah tidak. Yang keempat, dapatkah keselamatan itu diperoleh karena hasil usaha atau pekerjaan kita? Namun sayangnya itu tidak bisa. Yang kelima, dapatkah kita diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat? Jawabannya adalah tidak. Yang keenam, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menaati hukum Taurat tanpa catat, tapi di antara orang berdosa dialah yang paling berdosa. Jelaslah bahwa segala usaha manusia, baik melalui perbuatan amal, kekayaan maupun kesalehan, tidak dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal. Manusia sesungguhnya tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. G. Yesus satu-satunya jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah mengasihi manusia. Ia tidak menginginkan seorang pun mengalami kebinasaan kekal, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Ia menghendaki manusia hidup bersamanya dalam kerajaannya yang kekal. Oleh karena itu, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah kasih karunia anugerah Allah bagi manusia. Seseorang diselamatkan bukan karena usaha atau kebaikannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Kasih karunia anugerah adalah pemberian cuma-cuma yang sebenarnya manusia tidak layak menerimanya. Cuma-cuma karena Yesus Kristus telah membayarnya pada kayu salib. Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Ia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan
manusia dari hukuman maut. Kematiannya pada kayu salib memperdamaikan manusia dengan Allah. Ia dikuburkan daripada hari dia bangkit dari kematian. Kuasa maut telah dikalahkannya selama 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri kepada banyak orang. Pada hari yang ke-40 ia kembali ke surga. Ia berjanji akan datang kembali dan membawa umatnya ke dalam kerajaannya yang kekal. Yang pertama, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan. Yang kedua, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang ketiga, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang keempat, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Yang kelima, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang keenam, Kristus menjadi sama dengan manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketujuh, Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Yang kedelapan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Yang kesembilan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai kitab suci. Yang kesepuluh, kita ketika masih seteru perdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang 11, pada rasul-rasulnya Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan memperkenalkan diri pada mereka tentang kerajaan Allah. Yang ke-12, Ia telah menampakkan diri pada Kefas dan kemudian pada 12 muridnya. Setelah itu Ia menampakkan diri pada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya Ia menampakkan diri pada Yakobus, kemudian pada semua rasul. 13, pada hari yang ke-40 Ia kembali ke surga. Apa yang Ia janjikan? Ia akan kembali dan membawa kita ke tempatnya, yaitu kerajaan Allah. Jelaslah bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, diselamatkan dari hukuman maut dan memiliki hidup yang kekal, agar kita dapat memiliki anugerah Allah yang amat berharga ini. Kita perlu meresponinya. Respon terhadap anugerah Tuhan. Kepada Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Rasul Petrus berkata-kata pada orang-orang Yahudi dan meresponi khotbahnya bahwa mereka harus bertobat dan masing-masing dalam nama Yesus pengampunan dosa mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yes, okay.
Thank you. You may sit. Oke, terima kasih Bang Krista. Jadi ringkasannya yang pertama adalah kerajaan Allah adalah soal apa? Jawab. Kerajaan Allah soal apa? Ya coba tadi kerajaan Allah soal apa saja, ada 3. Masih ingat? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran. Firman. 1 kebenaran, apa lagi? Kehidupan. Damaian. Ya, bukan soal makanan minuman, tetapi soal Kebenaran. Ya. Sejarah dan sukacita. ya. Yang pertama Yesus adalah Raja. Raja. Oke. Setelah itu Tuhan mau kerajaan Allah di surga terjadi di bumi. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tetapi soal ada 3. Apanya? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ya, itu sangat bagus ya. Kemudian apa perintah Tuhan? Carilah. Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi di waktu hidup ini, selama kita hidup yang harus kita cari apa? Kerajaan Allah Dan kebenarannya. kebenarannya. Oke. Allah menciptakan kalian ini untuk apa? Untuk kemuliaan. Yes. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut titik-titik dan titik-titik. Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Ya, makanya si malaikat yang udah jatuh gak suka dia. Waktu dia dibuang, dia berubah wujud jadi monster. Kalau Adam dan Hawa waktu berdosa diusir dari Taman Eden, dia tetap wajahnya nggak jadi monster ya, tetap wajah manusia ya. Oke. Berarti kalau dia lihat wajah manusia seperti Allah, berarti dia tidak suka dan tidak tahan. Oke. Allah memberi manusia titik-titik atas segala ciptaannya. Ini sebelum Adam dan Hawa jatuh. Apa? Kuasa. Ya. Kemudian iblis adalah salah satu malaikat utama di surga yang bernama Putra Fajar. Oke, yang kedua, iblis tidak setuju dengan rancangan Allah atas manusia diberi kuasa jadi bos di Taman Eden. Dia nggak setuju ya, dan dia juga nggak setuju kalau manusia itu diselamatkan. Dan waktu dia di surga, dia merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan. Yang pertama, apa yang dia inginkan di dalam hatinya tadi Kristen. Yang pertama, dia mau apa? Iblis tidak setuju pada rancangan atas manusia dalam pemberontakannya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa ia hendak apa? Hendak apa? Menyamai, apa lagi? Menyamai, apa lagi? Meninggikan. Ia hendak naik ke langit. Ia hendak mendirikan tahtanya kerajaannya, mengatasi bintang-bintang alam. Bintang itu malaikat ya. Ternyata waktu saya lihat Bible study anak muda dari bule, jadi waktu dia udah dibuang, itu yang contohnya planet-planet itu contohnya kan ini kan bintang Fajar. Ternyata yang semua yang ada nama-namanya itu nama-nama grupnya dia loh, ya. Contohnya Pluto, Mars, apa lagi? Neptunus. Iya, apa lagi tuh? Saturnus, Uranus. Iya, itu nama-nama grup mereka. Nah, gitu. Makanya kan rusak ya, gitu. Ada berapa planet? Ayo. 10 ya. Berapa? Pluto dan tak termasuk. 10 kan 9. Pluto kenapa nggak masuk lagi Pluto? Sudah jauh. Iya, tapi masih ada kan? Itu kan itu nama-nama bintang-bintang besar itu yang jenderal-jenderal, posisi-posisi jenderal ya. Itu nama-nama itu semua. Baik apapun nama-namanya, nama-nama itu ya. Juga contohnya
bintang-bintang yang ada di zodiak. Nah, itu juga nama-nama bintang. Zodiak. Aku dulu waktu masih muda kayak kalian suka Capricorn, bintangmu apa gitu kan? Sagittarius, apa lagi? Capricorn. Kalau Januari, Gemini, Pisces. ya kalau lahir bulan apa? Leo, Virgo. Mei, apa bintangmu? Gitu ya. Iya benar kan. Kalau Agustus Leo, kan nama bintang itu juga nama grup itunya, itu juga nama grup dia, gitu. Nama bintang, benar kan bintang. Mereka memang bintang, gitu. Bercahaya, iya, gitu ya. Yang planet-planet tadi 10 planet juga nama itu planet bintang. Jadi semua kan mereka kan udah dilempar ke bumi. Jadi di situ lah ada nama-namanya. Selama ini kan kita bangga kali kan, iya kan? Aku baru dengar Tuhan itu waktu boleh itu ngajarin kan dia buka tentang Alkitab ya, lebih bagus sekali ya. Oh, ya ampun, gitu ya. Ternyata nama-nama bintang-bintang yang sudah kita baca ini ya di Yesaya dengan itu ya. Dia ingin duduk di bukit pertemuan, dia ingin mengatasi ketinggian orang-orang menyamai yang menghakimi. Oke. Akibatnya semua karena Adam dan Hawa sudah berdosa, berarti semua kita manusia yang ada di bumi telah berdosa. Oke, bagus ya di sini. Tadi dikatakan satu tidak ada yang benar. Yang benar berarti hanya Tuhan Yesus. Katakan yang benar hanya Tuhan Yesus. Iya, yang kedua tidak ada yang berakal budi. Perhatikan semua orang jahat ya kalau dia nggak punya Yesus. Jadi hati-hati berteman ya Jeremy, Bang Bernard ya, sama Abang Krisa. Kalian kan udah tahu firman ya. Jadi sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau sudah tahu itu jahat, kalau itu dosa tidak boleh dilakukan. Jangan ikut-ikut teman. Harusnya teman-teman yang jahat, teman-teman yang nakal yang ikut kalian, ikut Tuhan Yesus. Perhatikan itu ya. Oke, kan kalian udah tahu firman ya. Tidak ada yang berakal budi, semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik di dunia ini, di bumi ini, hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan kaget, jangan marah, jangan kecewa, karena yang baik itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua orang memang telah berdosa. Semua orang telah berdosa pasti akan dibuang ke neraka. Caranya selamat dari neraka melalui jalan yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sejak kapan manusia sudah dalam keadaan berdosa? Sudah dalam kandungan ya. Semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Satu-satunya biar dapat kemuliaan hanya melalui Yesus. Apa yang memisahkan manusia atau kita dengan Allah? 4 huruf. Ya, pintar Bang Bernard Jeremy. Bagaimana keadaan orang fasik atau orang berdosa dalam hatinya? Tidak ada damai. Ya, kalau hati kalian, hati saya, firman ini kita simpan di hati, berarti kita punya damai. Oke. Pada dasarnya setiap orang berdosa adalah orang yang harus dihukum, dimurkai. Nomor 2, apakah upah dosa? Maut ya, pintar tebak. Orang berdosa, iblis dan para pengikutnya. Jadi orang berdosa, manusia yang tidak bertobat ya, orang yang tidak punya Yesus, yang belum terima Yesus ya, berarti orang berdosa. Iblis dan para pengikutnya akan dienyahkan ke dalam api yang kekal neraka. Oke. Orang berdosa akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi surga ini nyata, bumi ini nyata, surga ini nyata, neraka itu nyata. Black hole, kalau orang mati nggak terbang ke surga, tiba-tiba dia jatuh ke black hole, di bawah black hole itulah neraka, gitu ya, neraka ya, tempat iblis ya, gitu. Oh, saya kasih tahu lagi, ini sangat bagus ya. Jadi dia ada bule.
bule ini dia udah lahir baru, orangnya baik, sudah melayani Tuhan. Waktu kena serangan jantung, dia tiba-tiba dia nggak naik ke surga, dia dibuang ke black hole. Jadi waktu sementara dia sedang ke black hole dan ke alam maut neraka, dia langsung teriak-teriak panggil Yesus, ya Yesus, Yesus, tolong ampuni aku, Yesus, Yesus, tolong selamatkan aku. Ternyata yang bisa menolong manusia itu di bumi maupun di alam roh Tuhan Yesus ya. Yesus, Yesus, tolong selamatkan aku, Yesus, tolonglah, kasihlah aku kesempatan Yesus. Aku akan kasih tahu sama orang di dunia bahwa neraka ini benar ada, black hole ini benar ada, neraka ini benar-benar ada. Tolonglah Tuhan Yesus, tolonglah berikanlah aku kesempatan untuk hidup lagi gitu ya. Padahal dia sudah baik ya. Jadi Tuhan Yesus itu berbelas kasihan kepada dia. Jadi dia diizinkan hidup lagi. Jadi dia kasih kesaksiannya. Dia boleh ya, kesaksiannya bahasa Inggris. Aku pernah baca itu, dia bilang benar loh, Yesus ini adalah Raja. Jadi kita kalau mau melayani Yesus itu, kita ibadah, kita menghormati dia, kita melayani Yesus itu bukan begini. Oh, saya jadi pendeta. Oh, saya bisa khotbah. Oh, saya pemain musik. Oh, saya penyanyi. Oh, saya bukan itu. Jadi harus menghormati Yesus sebagai Raja, dan harus menyembah dia, dan harus mau mendengar dia ngomongnya apa. Ya, nanti dia akan berbicara kepada kalian. Nanti dia akan berbicara kepada hati kalian, ya, mendengar. Nanti kalian harus bisa mendengar. Baru tunggu, baca firman, renungkan, Tuhan, apa yang kau mau aku kerjakan. Jadi harus kayak gitu, ya. Kita anak-anak Tuhan. Jadi dia kasih tahu. Jadi waktu aku dengar kesaksiannya itu ya, aku jadi gini ya. Aku jadi lebih hormat sama Tuhan Yesus. Ternyata gak boleh sembarangan, gitu ya. Harus selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Rupanya begitu ya. Untunglah dia dikasih kesempatan hidup ya. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Jadi sekarang dia jadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan di gereja loh. Dia sekarang ini dia selalu khotbahnya di YouTube. Setiap hari dia dengar suara Tuhan apa, nanti dia ajar di YouTube. Jadi dia pengkhotbah YouTube, dia nggak di gereja. Nanti Tuhan ngomong apa dia ajarkan, Tuhan kasih pesan apa dia ajarkan gitu ya. Jadi gara-gara dia bikin YouTube-nya kan, jadinya aku dengar gitu ya. Jadi kita harus, kalian kan masih muda, jadi kalian harus dengar banyak kesaksian seperti ini supaya nanti kalian takut Tuhan, takut neraka, takut berbuat dosa ya, begitu. Oke. Usaha manusia itu adalah kesia-siaan. Satu, sebenarnya kesalehan manusia itu seperti titik-titik kain kotor. Maksudnya gini, aku saleh, aku suka beramal, aku sering ke rumah ibadah, aku sering ke gereja, itu tidak bisa menyelamatkan. Ya, kita selamat itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah bayar dosa kita. Ya, jadi harus karena iman kita. Apakah ibadah orang yang hatinya jauh dari Allah ada manfaatnya? Apakah orang yang hatinya jauh dari Allah kalau dia beribadah ada manfaatnya, Chris? Tidak. Berarti hati kita harus dekat dengan Allah. Pertanyaannya, bisakah kekayaan harta seluruh dunia memberikan keselamatan kepada manusia? Tidak. Dapatkah keselamatan itu diperoleh karena bekerja keras, hasil usaha atau pekerjaan kita? Tidak. Jadi kita selamat hanya karena kasih karunia. Apa sih artinya kasih karunia nih? Abang Bernard ini ya, Tuhan Yesus kasih Abang Bernard tiket. Abang Bernard boleh ke surga karena Tuhan Yesus sudah mati buang Abang Bernard. Dosa Abang Bernard sudah dibayar Tuhan Yesus. Kalau Abang Bernard mau percaya dan menerima Yesus, maka Abang Bernard mendapatkan karunia untuk
selamat masuk surga. Jadi artinya kita ini tidak layak untuk menerima hadiah itu. Benar kan? Nah, semuanya karena sudah dibayar. Jadi kita ini selamat hanya karena anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita ini tidak layak, tapi Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Makanya kita juga harus bagikan dengan cuma-cuma. Dapatkah kita diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat? Tidak bisa. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menaati hukum Taurat tanpa cacat. Tetapi dia katakan, dia ini rendah hati ya. Inilah si Paulus ini, dia hamba Tuhan yang rendah hati. Ya, biarpun dia taat kepada hukum Taurat tanpa cacat, tanpa celah, tapi dia katakan dia adalah orang yang paling berdosa. Ini orang yang rendah hati. Jadi karena dia insaf, dia merasa dia orang yang berdosa, justru Tuhan Yesus mengasihi dia. Jadi kalau kita juga insaf, kita sadar kita ini orang yang berdosa, banyak dosanya, kita butuh Tuhan Yesus untuk mengampuni kita. Kita berarti orang yang rendah hati ya. Sama Tuhan Yesus harus kayak gitu nak ya. Tuhan ampuni dosa saya. Akui, dia udah akui, dia Bapa yang baik ya. Dia gak marah kita. Asalkan kalau Adam dan Hawa, dia bagaimana waktu di Taman Eden? Menyalahkan. Waktu di Taman Eden, dia rendah hati atau tinggi hati? Ayo. Kalau Rasul Paulus kan dia bilang, akulah yang paling berdosa. Kalau dan Adam dan Hawa bagaimana waktu di Taman Eden? Bagaimana sikap hatinya? Ayo. Bagaimana? Sombong. Apa lagi? Menyalahkan diri sendiri. Enggak, dia menyalahkan siapa? Hah? Dia menyalahkan orang lain. Ini contoh orang yang sombong. Jadi saya tanya Roh Kudus tadi pagi, begini ya, Roh Kudus kan Tuhan yang mengajar kita. Kan Adam dan Hawa itu kan diciptakan sama seperti Allah. Baru kan di dalam tubuhnya kan waktu Alkitab kan Allah menghembuskan nafas hidup, menghembuskan roh ya. Jadi perhatikan ya, kalian ini punya roh. Katakan roh. Roh satu, baru yang kedua jiwa, yang ketiga tubuh. Jadi contohnya tiga ya, tapi satu ya. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Jadi hati itu ada di dalam jiwa. Jadi ini roh, beda ya. Ini jiwa, ini tubuh. Jadi hati itu ada di dalam jiwa. Kalau rohnya baik gitu ya, tapi sudah hilang, kemudian langsung dia rohnya mati. Tapi dia punya hati kan. Jadi sebenarnya hati itu seharusnya seharusnya Adam dan Hawa itu seharusnya bagaimana? Seharusnya mengaku, seharusnya minta ampun. Adam di mana kamu gitu kan? Ini siapa bilang kamu telanjang gitu kan? Kenapa kau makan gitu? Gara-gara perempuan ini gitu ya. Berarti dia menyalahkan Tuhan. Jadi seharusnya yang dia bilang apa? Kalian laki-laki, seharusnya apa yang dibilang? Seharusnya apa yang dibilang? Ayo. Seharusnya bilangnya apa? Ngomongnya sama Tuhan kayak mana? Coba Kristen. Kan udah salah melanggar. Seharusnya ngomongnya apa Kris? Seharusnya. Coba. Hah? Iya, seharusnya minta maaf. Benar ini, benar. Seharusnya minta maaf. Bilangnya Tuhan, aduh, kami udah makan Tuhan, maafkanlah kami, ampunilah kami, gitu ya. Iya benar, ya. Sama juga kan, kita tadi udah baca bahwa kita ini sudah berdosa. Berarti kita tinggal minta apa? Minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Udah gitu aja, ya kan? Seharusnya Adam itu minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Ya benar gitu ya. Jadi jangan sudah salah menyalahkan orang. Sebab karena apa kamu diselamatkan? Jadi kita udah tahu ya. Karena apa kita diselamatkan tadi? Karena Yesus, karena kasih karunia. Oleh iman, bukan hasil usaha. Keselamatan itu adalah
Pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan kita. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus. Ada ibu dia baru pindah rumah di situ kan, tiba-tiba ada makhluk gelap nimpa dia atau mengganggu dia di rumah itu. Dia langsung teriak, kau dalam nama Yesus, ya. Jadi di bawah kolong langit, di surga, di alam roh, di bawah kolong langit, di bumi, ya, nama yang paling berkuasa, nama yang berkuasa hanya nama Yesus. Jadi ibu itu bilang, setan kau pergi kau dalam nama Yesus gitu. Dia langsung usir ya. Karena semua setan itu hanya takut dengan nama Yesus. Jadi di bawah kolong langit ini nama yang menyelamatkan nama Yesus. Oke. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kristus telah datang sebagai juru selamat manusia. Kristus telah menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Di mana matinya Tuhan Yesus? Di kayu salib di surga. Kristus telah mati untuk segala titik-titik kita, segala dosa kita. Ya, terima kasih Bang. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Allah. Terus Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ini sangat penting ya. Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita. Jadi katakan dosa saya sudah ditanggung Tuhan Yesus sendiri di dalam tubuhnya waktu dia mati di kayu salib, supaya saya mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oke. Yang ke-9, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa Yesus telah dikuburkan, dan sesuai kitab suci bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang keberapa? Ketiga. Jadi karena Yesus sudah mati dan menanggung semua dosa kita, Yesus telah dikuburkan, Yesus telah dibangkitkan. Apakah kalian percaya itu? Apakah kalian percaya itu? Saya percaya. Ya, kalau kalian percaya berarti waktu kalian belum lahir 2000 tahun yang lalu, waktu kita belum lahir, dosa kita sudah dibayar Tuhan Yesus. Berarti sudah diperdamaikan. Kita tinggal percaya dan menerima ya. Kepada siapa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya waktu dia bangkit? Muridnya. Kefa, siapa lagi? 500 orang. Siapa lagi? Masa laki-laki semua? Perempuan juga ada loh, ya kan? Pada hari berapa dia naik ke surga? Yes. Baru kepada Nikodemus, orang Farisi, Tuhan Yesus berkata, seorang kalau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Iya, kalau tidak dilahirkan kembali. Makanya harus dilahirkan kembali oleh titik-titik dan titik-titik, air dan roh. Oke. Apa respon? Respon ya, katakan respon. Kita udah dengar firman, kita harus respon ya. Jadi responnya begini. Waktu Petrus sudah sampaikan firman, jadi orang-orang itu meresponnya. Jadi kita harus merespon. Kalau kita sudah mendengar firman bahwa Yesus sudah mati, bahwa kita harus merespon firman Tuhan ini. Kita harus respon Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kita dengan bertobat. Benar, bertobat, masing-masing memberi diri untuk dibaptis ya. Bertobat kita respon ya. Nanti memberi diri dibaptis abang sama abang ya, yang belum ya. Oke. Tuhan Yesus berkata,
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, apakah kalian percaya? Bang Bernard percaya? Yes. Jeremy percaya? Ya, syarat dibaptis itu apa? Percaya Yesus. Oke. 1. Kerajaan Allah adalah soal titik-titik. Tadi. Ya, damai sejahtera, sukacita. Oke, sudah. Penutup. Sudahkah Anda memiliki damai, kebenaran, sukacita di dalam diri Anda? Adakah orang berdosa yang berbuat kebaikan? Ada. Tadi kita Roma bilang apa? Adakah orang berdosa di bumi yang berbuat kebaikan? Ada. Tidak ada. Kebaikannya tidak bisa untuk membayar dosanya, ya. Oke. Menurut kalian, apakah orang berdosa? Ini ya pertanyaannya ya. Menurut kalian, apakah orang berdosa yang berbuat baik itu dapat masuk surga? Tidak. Hah? Tidak. Tidak dapat. Karena orang yang baik hanya bisa masuk surga melalui Tuhan Yesus melalui iman. Karena bisa masuk surga itu hanya anugerah. Menurut Anda, apakah neraka itu betul ada atau cuma dongeng? Betul ada. Ayo, neraka itu dongeng atau nyata? Ya. Hah? Apa? Bang Bernard? Nyata, ya benar Bang. Kau kok gak berani jawab Bang? Bang, neraka itu nyata atau enggak? Nyata ya. Di Lukas 16 sama tadi Wahyu ya. Oke. Dapatkah kita diselamatkan dari hukuman maut dengan memeluk suatu agama atau melakukan kebaikan? Dapatkah kita diselamatkan dari hukuman maut, hukuman kekal neraka dengan cara memeluk suatu agama atau melakukan kebaikan? Tidak dapat. Menurut Anda, dapatkah orang selamat masuk surga walaupun dia tidak percaya Yesus? Dapat gak? Oke, saya ulang lagi. Menurut Anda, dapatkah seorang itu diselamatkan masuk surga walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak bisa. Kan kita udah dengar tadi. Menurut Anda, apakah Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan atau salah satu jalan keselamatan? Satu-satunya. Oke. Jadi yang belum dilahirkan kembali, mari kita berdoa. Oke, kita baca satu ayat saja, Yohanes 3. Ya, benar ya. Jadi tinggal, oke, mari kita baca Yohanes 3 ayat 3, 4, dan 5. Coba Bang Bernard baca ya. Abang Bernard baca Yohanes 3 ayat 3, 4, dan 5. Silakan Abang Bernard baca. Yesus menjawab, Ya. katanya, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya. Ayat kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Kenapa? Ayat yang ke-6. Baca Bang. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Iya. Jadi kenapa nggak bisa masuk? Karena kalau belum dilahirkan kembali dia tetap daging. Jadi harus dilahirkan. Oke. Caranya bagaimana? Oke. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 12. Oke, Bang Bernard lagi baca Yohanes. Ini caranya ya, kita harus terima Yesus dulu ya, biar nanti Tuhan jamah. Oke, Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Bang, baca Bang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Ya. supaya menjadi anak-anak Allah, Ya. yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, jadi semua orang, siapapun kita yang mau menerima Tuhan Yesus. Kalau kita semuanya mau menerima Tuhan Yesus, diberikan apa Bang Bernard? Diberi apa? Diberinya titik-titik
keselamatan, diberikan kuasa. Oke. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, mari kita berdoa sesuai ayat ini ya. Karena kan ada Bang Bella jiwa baru ya. Oke, mari dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saya. Dalam nama Yesus, jamah saya Tuhan, jamah kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, supaya dilahirbarukan kembali oleh firman dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Satu lagi ayat yang sering Kak Angel Jenat ucapkan dari mereka kecil ya. Karena waktu saya udah lahir baru saya selalu menginjil itu ya, Roma 10 ya, Roma 10. Ya, Roma 10. Roma 10. Sini Bang. Nih, ya. Oke. Roma 10 ayat 9-10. Abang Bernard kalau udah dapat silakan baca. Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Silakan Bang Jeremy. Yang kuana? Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya. Ayat 9 dulu aku puru. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berarti jika kamu mengaku dengan apa teman-teman? Mulut. Berarti apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mengaku. Oke, seperti satu ketuhanan yang Maha Esa, benar kan? Berarti itu kita mengakui Pancasila. Sumpah Pemuda. Satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, itu namanya kita mengakui, kita mendeklar, benar kan? Oke, ternyata untuk diselamatkan kita harus mengaku, bukan dalam hati ya Bang, dua-duanya ya, berarti dengan mulut dan dalam hati. Oke, jika kamu mengaku apa yang diakui Bapak Presiden? Apa yang diakui? Coba Abang lihat Alkitabnya. Apa yang diakui? Jika kita mengaku Yesus adalah mengaku apa Bang Bernard? Ayat 9. Nanti Bang Bernard ajarin mama ya, baca ini anak ya. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 345 sama Roma 10 ya. Nanti tolong bacakan sama Bunda ya Bang Bernard ya. Oke, sekarang apa tadi? Ayat 9, jika kamu mengaku apa? Iya, mengaku dengan mulutmu apa? Apa yang diakui? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya apa lagi? Dan percaya apa? Dalam hati Bang Bernard, dalam hati Bang Jeremy. Apa yang harus dipercayai? Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalian mau diselamatkan kan? Oke, mari ikutin berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdasarkan firman-Mu, kami akan diselamatkan jika kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang kepada Engkau. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhanku. Aku percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan
Yesus dari antara orang mati. Aku percaya akan diselamatkan. Aku yakin di dalam hati akan dibenarkan. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, saya merespon firman-Mu. Saya mau bertobat. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan saya yang sudah saya lakukan dari kecil sampai hari ini. Saya mau dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diselamatkan. Oke, sekarang dalam hati kamu sendiri dosa-dosanya apa sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, akui saja dosa-dosanya karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Yesus. Holy Spirit. Oke, Tuhan Yesus, saya membuka hati saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Lahir barukan saya melalui firman dan Roh-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan saya. Tuhan Yesus, catatlah nama saya dalam buku kehidupan. Roh Kudus, insafkan saya bahwa saya manusia yang berdosa. Tanpa Yesus saya tidak dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menanggung segala dosa saya. Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan saya. Setiap kali saya bersalah, kalau saya jatuh dalam dosa, saya akan mohon pengampunan daripada Engkau, supaya saya tetap menjadi anak Tuhan yang kudus dan tidak bercela. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi kalau setiap kali kita ada salah, kita insaf, kita minta ampun. Aduh Tuhan ampuni, tadi udah terlanjur. Oh Tuhan ampuni ya. Firman Tuhan bilang barang siapa yang mengaku dosanya, Tuhan Yesus setia dan adil. Mari kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik. Haleluya. Satu orang yang mau bertobat ya di bumi ini, kalau ada satu orang yang mau bertobat itu lebih berguna ya daripada banyak orang yang tidak pernah insaf akan dosanya, yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, yang merasa benar seperti Adam dan Hawa ya. Satu orang yang merasa berdosa dan mau bertobat itu lebih berguna ya di mata Tuhan Yesus. Oleh kita angkat pujian. Bapa Engkau baik. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Bapa yang sudah memberikan kasih karunia Yesus sebagai hadiah yang sudah membayar dosa kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji menyembah Engkau. Bapa
mencintai Engkau setiap hari dan mengutus menuju negeriku. Berkati kami sudah ada pada malam hari ini. Berkati keluarga kami di jalan selamatkan melalui pemberitaan Injil seperti yang kami dengar pada malam hari ini. Berkati semua yang sudah bersama-sama kami ibadah online maupun onsite. Haleluya. Kita berdoa berkat daripada Tuhan. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersama kita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Dan presiden Asia. Oke, arrange the chair ya, bantu susunya.